Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video materi berikut pembahasan kita mengenai metode dan ruang lingkup pemeriksaan. Oke, di dalam metode pemeriksaan metode pemeriksaan dibagi berdasarkan kelompok. Ada yang pengelompokannya secara teori, ada berdasarkan proses pelaksanaan pemeriksaan, teori dan praktek ya. Jadi ada metode secara teori, ada metode secara praktek. Untuk metode secara teori ya, metode pemeriksaan secara teori itu ada 3 ya. Ada metode dinamis, ada metode sintetis, dan ada metode analitis. Ini akan kita bahas poin-poin ini. Sedangkan untuk metode secara praktek atau proses pelaksanaan pemeriksaan itu ada dibagi 2, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode praktek langsung dan metode praktek tidak langsung. Yang tidak langsung di sini ada berbagai macam praktek yang bisa diterapkan dalam pemeriksaan. Yang metode tidak langsung ini ada metode transaksi tunai. Ya, ini akan kita kaji lebih dalam di pembahasan ini. Ada metode terkait transaksi bank yang dicek, ada metode perbandingan kekayaan bersih, metode sumber dan penggunaan dana, metode pendekatan laba kotor, satuan dan volume, metode pendekatan produksi. Jadi secara garis besar pemeriksaan ini dilakukan dikarenakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kekayaan tersebut ya maka ada peraturan yang dikenakan kepada wajib pajak dengan tergantung keadaannya. Misalnya ya bisa jenis pajak yang diwajibkan di dalam perusahaan, ada jenis pajak PPh, ada jenis pajak PPN ya, tergantung jenis pajaknya ya, sehingga sebenarnya bisa si pemeriksa ini menentukan jenis pajak apa yang akan ditelusuri ke tempat wajib pajak. Jadi ke tempat wajib pajak itu apa yang ditelusuri ya disesuaikan juga metode mana yang sesuai ya. Jadi tidak semua metode ini digunakan, tapi bisa dipakai tergantung dengan keadaan yang akan dilakukan ya, tergantung wajib pajak jenis apa, jenis pajak apa yang akan diperiksa. Oke, ini kita kaji ya. Pajak itu dikenakan dikarenakan ada sumber penghasilan yang dikenakan pajak pada objek tersebut ya. Contohnya apa? Perusahaan memiliki penghasilan ya, penghasilan tersebut akan ditelusuri apakah penghasilan tersebut dikenakan pajak atau tidak ya. Jikalau dikenakan pajak, tahapan berikutnya apakah angka yang tertera itu sudah sesuai atau belum. Karena emang praktik di lapangan banyak kejadian itu penghasilan yang dilaporkan, penghasilan ini udah dihitung dengan tarif pajak. Jadi penghasilan kena pajak yang dilaporkan itu bisa saja tidak sesuai yang secara realnya ya. Emang yang dilaporkan itu kan hanya berbentuk catatan ya, laporan angka, tapi secara fisik, secara realnya apakah betul penghasilan kena pajaknya nilainya sekian. Makanya perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini ya kita kaji metode pemeriksaan secara teori ya. Teoritis ada 3, ada metode dinamis, sintetis, dan analitis. Metode dinamis ini adalah metode pemeriksaan yang menghendaki penguasaan masalah yang terjadi di luar teknis maupun prosedur pemeriksaan, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan liku-liku dunia usaha. Contoh, jadi ketika akan memeriksa bisnis entertainment, maka pemeriksaan pajak mau nggak mau harus menguasai seluk-beluk bisnisnya ya. Jadi ya itu tantangan bagi pemeriksa pajak ya, memeriksa berbagai jenis macam usaha dan harus memahami bagaimana alur pendapatan itu bisa diperoleh oleh perusahaan tersebut dan bagaimana biaya-biaya yang mungkin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi harus paham seluk-beluk tentang
alur bisnisnya seperti apa. Ya, sehingga selaku sebagai pemeriksa, dia akan tahu celah-celah di mana yang mungkin bisa terjadi di kecurangan atau manipulatif data. Ya, jadi harus tahu pola pikir usaha. Ya, pola pikirnya itu ibaratnya kira-kira ya namanya selaku pemeriksa harus ada sikap kecurigaan ya. Baik audit pemeriksa pajak maupun auditor yang lain itu diwajibkan mereka memiliki sikap skeptisme ya. Skeptisme ini adalah sikap yang kecurigaan ya. Dia harus ada sikap curiga. Itu secara teoris ya. Kemudian jadi itu ya, dinamis ini ya mencocokkan dengan keadaan. Nggak bisa memeriksa jenis usaha A dan usaha B itu disamakan. Jadi dinamis, maka diganti metodenya, jangan yang seperti ini. Nah, dia dinamis ya. Tidak monoton satu metode itu dipraktekkan dengan ke jenis usaha yang lain atau wajib pajak yang lain. Oke, kemudian ada metode sintetis. Ya, di sini pemeriksa yang menghendaki pengujian atas jumlah akun ya, pada buku besar tahunan yang dimulai dari dokumen dasar pada kaitannya dengan arus uang yang tercermin dalam buku kas. Ini sama seperti metode dari siklus awal sampai informasi laporan keuangan atau sampai buku besar ya. Jadi dia menguji satu-satu akun ya. Jadi laporan keuangan perusahaan itu akan dilihat bukan dari laporan keuangan yang terakhir, tapi dari awal akun-akun itu terbentuk. Ya, akun kas diperiksa, akun piutang diperiksa, akun pendapatan diperiksa, per akun-akun yang diperiksa. Nah, ini kebanyakan dari metode analitis. Kalau analitis itu memeriksa dari angka-angka yang ada di laporan keuangan. Ya. Jadi ini metode yang secara teoritis ya, metode dari dinamis, sintetis, dan analitis. Oke, kita lanjut. Nah, masuk metode praktek itu ada dua ya. Secara prakteknya metode pemeriksaan ini ada dua, metode yang secara langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode praktek yang langsung ya, proses pelaksananya itu adalah metode yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan. Metode langsung ini memeriksa jumlah penghasilan yang dilaporkan. Ini yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendapatan, maka dilakukan pengujian cross-check. Nah, cross-checknya adalah pengujian atas dokumen seperti order pembelian, surat pengantar barang, foto penjualan, memory cash register. Nah, pengujian jumlah fisik dengan cara membandingkan arus barang, arus uang, dan arus piutang ini dibanding-bandingkan. Jadi ini prakteknya gitu ya. Prakteknya itu akan meneliti apakah pendapatan ini benar yang dilaporkan. Jadi pemeriksa sebanyak itu faktur penjualan, tidak semua faktur itu akan transaksi penjualan itu akan dicek. Mungkin 5 atau 6 ya, 6 faktor dicek apakah benar dengan yang tertera ya. Itu akan dibandingkan dengan catatan transaksi dengan bukti dokumennya. Nah, kemudian juga dilakukan perbandingan fisik dan jumlah barang. Nah, di data fisik barang itu sudah nilainya sudah 0 gitu. Pas dicek fisik barang tersebut di perusahaan masih 10 item lagi. Nah, ini kan berarti ada transaksi penjualan bukan, ini kebalik ya. Barang itu dicek nilainya 10. Tapi di catatan laporan keuangan perusahaan barang itu masih ada 20 item lagi. Ya. Nah, itu kan memanipulasi bahwasanya sudah ada terjadi pembelian tapi tidak diakui ada pembelian. Ya, di catatan nilai item 20 padahal fisiknya sudah tinggal 10. Nah, itu membandingkan ya arus kas fisiknya itu dibanding-bandingkan.
Nah, itu yang metode langsung ya, untuk mencari apakah kebenaran pendapatan ya, ini penghasilan dilaporkan itu udah benar atau belum. Mengecek langsungnya langsung seperti ini. Ya, ini berarti metode langsung ini dia metode yang langsung datang ya. Oke, metode tidak langsung ya, itu banyak ya cara-caranya, tergantung jenis pajak apa yang akan diperiksa. Ya, jadi tidak semua metode ini diterapkan ya, tergantung jenis pajak apa yang akan diperiksa dan jenis usaha yang seperti apa. Nah, metode tidak langsung di sini ada metode yang pertama, metode transaksi tunai. Nah, transaksi tunai ini berarti dia mengecek transaksi tunai yang terjadi di perusahaan wajib pajak. Jadi, metode tidak langsung ini si pemeriksa akan membuat akun dalam bentuk skontro yang sederhana. Ya, skontro itu ada kolom seperti jurnal ya. Nah, itu dibuat ada jumlah pengeluaran, ada jumlah pendapatan ya. Nah, itu akan membandingkan apabila jumlah sisi kredit lebih besar daripada jumlah sisi debit, maka ini selisihnya ini penghasilan yang tidak dilaporkan. Jadi kalau seandainya sisi kredit atau sisi pengeluaran lebih kecil daripada sisi pendapatan, maka ini arus ini udah terindikasi ada tidak dilaporkan, maka temuannya ini wajib pajak tidak ada yang menyelewengkan pendapatan yang nggak dimasukkan. Jadi salah satu wajib pajak temuannya udah kita tahu pasaran itu adalah bagaimana penghasilan yang sudah terjadi tapi tidak dilaporkan. Penjualan yang sudah terjadi tidak dilaporkan. Apa dampaknya tidak dilaporkan? Berarti penghasilan perusahaan akan menjadi kecil. Kenapa kecil? Karena semakin besar penghasilan perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Makanya solusi perusahaan supaya tidak bayar pajak yang tinggi, mereka akan mengurangi nilai penghasilan atau dengan cara membesarkan biaya-biaya. Jadi biaya-biaya yang tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul di dalam laporan keuangan perusahaan, di dalam melaporkan laporan pajak. Nah, jadi pemeriksaan pajak ini gampang aja sebenarnya. Meneliti apakah pendapatan itu dilaporkan dengan benar dan apakah beban-beban yang dicatat di dalam laporan keuangan itu dengan benar. Ya, bisa saja beban yang tidak boleh dimasukkan di dalam ada beban yang tidak boleh dimasukkan di dalam mengurangi nilai penghasilan ya. Tidak semua beban itu bisa mengurangi nilai penghasilan bagi laporan pajak. Ya, jadi metodenya itu kalau nggak mengecek pendapatan itu ditulis dengan benar ya, atau mengecek di bagian beban yang dilaporkan itu dengan benar ya. Oke, kadang beban itu keluar misalnya beli harta sekian ya untuk operasi, atau beban sewa gedung. Nah, gedungnya padahal nggak ada, tapi tertera di situ beban sewa gedung ya. Nah, itu kan beban itu kan jadinya besar. Nah, itu kan di cross check sama pemeriksa, benar nggak ada gedungnya ini ya. Metode tidak langsung, tapi kalau metode tidak langsung yang di sini ya, metode transaksi tunai di sini dia hanya membandingkan pengeluaran dan pendapatan berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari wajib pajak. Jadi wajib pajak ini ada menyerahkan laporan keuangan, tapi laporan keuangan pajak ya, karena laporan keuangan yang standar sesuai standar laporan keuangan itu berbeda dengan standar laporan keuangan yang dibutuhkan oleh si pemeriksa pajak ya, jadi harus dipisah-pisah ada. Nah, ini untuk melihat cash flow-nya, apakah cash flow-nya ini benar atau tidak ya. Ini bisa melihat dari berbentuk kolom ya, dengan kolom ini memindah-mindahkan ya, kalau ada selisih maka terjadilah temuan. Oke, kemudian metode tidak langsung. Metode tidak langsung contohnya itu transaksi bank. Ya, metode transaksi bank ini metode tunai, ini metode transaksi bank. Transaksi bank ini berarti meneliti atau memeriksa tentang alur-alur transaksi yang terjadi di bank wajib pajak. Nah, maka rumus yang digunakan oleh si pemeriksa ya, jumlah semua setoran ke bank dicatat,
kemudian dikurangkan dengan setoran yang bukan objek pajak, ya pendapatan yang bukan yang tidak bisa diakui sebagai objek pajak, misalnya nambah modal ya, misal di bank itu ada nilainya 20 juta masuk debit ya, tapi keterangan 20 juta itu tambahan modal dari pemilik, nah itu bukan objek pajak ya, maka dikurangkan. Jadi semua yang tidak masuk uang dari objek pajak maka dikeluarkan ya. Kemudian jumlah setoran yang dikurangkan, setelah dikurangkan itulah jumlah setoran yang objek pajak. Ya, penghasilan kan bisa saja ditransfer melalui bank. Kemudian ditambahkan dengan penerimaan yang tidak disetorkan, misalnya cek ya. Cek ini sudah diterima tapi belum dicairkan ya. Jadi kan ada cek yang sudah diterima perusahaan atas penjualan di mana pelanggan membayar dengan cek. Nah, perusahaan cek itu kan dicairkan ke bank tapi belum dicairkan. Nah, itu menambah juga penerimaan. Ya, kemudian pendapatan yang seharusnya ya yang belum tercatat ditambahkan. Kemudian dikurangkan lagi. Maaf, ini total dari pendapatan yang seharusnya ya, jumlah setoran ditambah pendapatan penerimaan yang tidak disetorkan, misalnya cek, itulah pendapatan yang seharusnya. Kemudian dikurangkan dengan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, dibandingkan ya pendapatan yang di dalam laporan keuangan itu berapa. Nah, maka ini terindikasi pendapatan yang tidak dilaporkan. Ini yang secara tidak harus datang ke perusahaan wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan. Cukup menggunakan data wajib pajak, data laporan keuangan yang dilaporkan ya, atau data khusus hanya di bagian transaksi bank. Kemudian metode tidak langsung, ya metode tidak langsung ini berarti tidak harus datang ke ini ya. Kayaknya saya ada yang lewatkan salah satu ya, belum ya? Oke. Metode tidak langsung yang ketiga ya, itu membandingkan perbandingan kekayaan bersih. Nah, rumus untuk mendapatkan data kekayaan bersih ya, ini kekayaan bersih akhir tahun, kekayaan bersih ya. Kekayaan bersih itu artinya aset dikurang hutang. Ya, itulah kekayaan bersih. Karena bukan aset ya. Ini bukan hanya aset, kekayaan bersih itu aset dikurang hutang. Ya, kemudian ini yang akhir tahun, kemudian nilainya berapa, kemudian kekayaan bersih awal tahunnya dikurang, itulah pendapatan selama setahun ya. Kemudian dikurang lagi dengan pendapatan yang bukan objek pajak ya. Jadi ada pendapatan yang tidak bisa diakui pajak ya, yang tidak dikenakan pajak. Nah, itu lebih dalamnya nanti di bagian materi pajak ya, tapi prosesnya di sini ada pendapatan yang bukan objek pajak. Kemudian setelah dikurangi itulah menjadi pendapatan objek pajak ya. Pendapatan selama setahun dikurang pendapatan objek pajak, itulah pendapatan yang merupakan objek pajak. Kemudian dikurangkan dengan pendapatan yang tertera di laporan keuangan ya. Maka kalau ada selisih, nah ini pendapatan tidak dilaporkan. Jarang kalau pendapatan tidak dilaporkan, selisihnya ini malah minus ya, lebih besar yang dilaporkan daripada yang dicari tahu ya, atau yang ditemukan. Temuannya pasti selisihnya ini lebih positif, maksudnya nilainya positif bukan negatif ya. Kalau ada indikasi selisih maka itulah temuannya pendapatan yang tidak dilaporkan. Oke, metode yang berikutnya di sini ada metode sumber dan penggunaan dana. Ya. Nah, ini asumsinya semua penghasilan dan beban itu wajib dilaporkan dengan benar. Itu satu harus dipegang. Asas kenapa dilakukan pemeriksaan, temuannya adalah penghasilan dan beban tidak dilaporkan dengan benar. Itu ya. Maka asumsinya jumlah sumber dana akan sama ya, sumber dananya ini modalnya akan sama dengan jumlah penggunaan dana. Jika sumber dan dana ini lebih kecil dari penggunaan dana, berarti ada sejumlah penghasilan yang tidak dilaporkan ya. Temuannya dananya 10 juta ya, kemudian penggunaan dananya 15 juta. Tertera sumber dananya 10 juta tapi dalam penggunaan dananya 15 juta. Berarti ada yang kurang-kurangi di dalam sumber dana ya.
itu pasti nggak 10 juta. Nah, itu udah temuan. Ya, apa itu sumber dana? Nah, sumber dana itu bisa berasal dari adanya utangnya bertambah. Utang dana berarti kan sumber dana bertambah. Ya, utang bertambah itu kan mendapatkan dana. Sumber dana itu dua ya. Kalau nggak dari utang, itu dari modal yang kita tahu ya. Nah, kemudian ada penurunan dalam akun harta. Nah, harta kita bisa berkurang. Ya, berarti ada misalnya peralatan atau gedung atau tanah yang terjual ya. Nah, penghasilan objek dan bukan objek PPh. Ya, sumber penghasilan objek dan bukan objek PPh. Sumber dana itu bisa dari penghasilan, ini maksudnya ya, penghasilan. Sumber dana berasal dari penghasilan. Penghasilan ini ada yang berasal dari objek dan bukan objek PPh. Kemudian beban yang tidak memerlukan penggunaan uang tunai. Ada nggak beban yang tidak memerlukan uang tunai? Ada. Apa contohnya? Beban penyusutan, ya. Kemudian kompensasi kerugian tahun lalu. Ya, sumber dana, ya, kerugian tahun lalu itu dianggap sumber dana juga. Nah, ini tadi perbandingan ya, dibandingkan antara sumber dana ini jangan sampai lebih kecil dari penggunaan dana. Nah, angka-angka sumber dana ini akan dicari tahu ya di data berdasarkan laporan keuangan itu diklasifikasi mana yang sumber dana, berapa nilainya. Kemudian di sini penggunaan dana itu ada dari kenaikan harta. Ya, kalau hartanya tadi tanah itu cuma 100 juta, tiba-tiba tanah itu menjadi 200 juta, berarti ada penggunaan dana membeli harta ya, naik, hartanya naik. Ada penurunan dalam akun hutang. Nah, hutang berkurang. Kenapa? Mungkin untuk melunasi hutangnya berkuranglah dana tersebut ya. Kemudian pengeluaran untuk kepentingan pribadi, prive ya, itu penggunaan dana diakui. Kemudian kerugian kalau dalam menjual aktiva. Jadi aktiva ini dijual bisa saja rugi ya. Transaksi penjualan aktiva bisa saja rugi, tidak selalu penjualan itu untung. Ya, penggunaan dana, maka kalau rugi maka itu diakui sebagai kerugiannya itu sebagai penggunaan dana. Nah, ini akan dibandingkan ya. Metode sumber dan penggunaan dana akan membandingkan mendata sumber dananya, mendata penggunaan dananya. Jikalau ada sumber dana lebih kecil dari penggunaan dana, maka pasti ada penghasilan yang tidak dilaporkan di sini. Ya, ada sumber di sini ya, di bagian penghasilan ini tidak dilaporkan. Oke, metode tidak langsung ya. Metode tidak langsung yang berikutnya itu adalah metode pendekatan laba kotor. Ya, berarti dia meyakinkan penghasilan membandingkan persentase laba kotor atau laba bersih pada masa tahun pemeriksaan pajak yang sebelumnya dengan jenis perusahaan yang sejenis juga yang sama dengan jenis usaha wajib pajak tersebut ya. Atau metode satuan dan volume ini melihat atau meyakinkan penghasilan yang diterima wajib pajak ini telah melakukan perhitungannya ini dengan cara mengalihkan jumlah satuan volume dan realisasi per harga satuan. Ya, misalnya pabrik itu berapa jadi meneliti hanya di bagian produknya aja. Kemudian berapa produk yang terproduksi, berapa produk yang terjual, berapa produk yang tersisa, kemudian diestimasi diestimasi pendapatan perkiraannya ya dengan cara mengkali-kalikan ya dengan penjualan yang real terjadi. Nah, tidak perlu meneliti seluruh angka, cukup hanya di bagian satuan volume. Ini biasanya yang jelas jenis usahanya itu di jenis usaha produk ya. Kan jenis usaha beda-beda, entertainment kan beda lagi tuh. Ya, banyak penghasilan yang jasa-jasa yang diterima dari entertainment. Nah, kalau pabrik itu kan udah jelas produk yang terjual, produk yang diproduksi ya. Ada pendekatan produksi ini yang tadi juga ya hampir sama, satuan volume. Nah, ini yang lebih spesifiknya ya untuk yang di pabrik. Untuk meyakinkan penghasilan, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah produk yang dapat diproduksi berdasarkan kapasitas yang tersedia dan atau rendemen. Ya, setelah memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir. Ya, berapa persediaan awalnya, berapa persediaan akhir, selisihkan ya, maka selisih itulah menjadi produk yang terjual.
Oke, itulah metode pemeriksaan pajak yang bisa dilakukan. Ya, kemudian kita masuk tekniknya. Kalau tadi metodenya, ada metode secara teoritis, ada metode secara praktek. Ya, metode praktek tadi ada berbagai jenis macam metode, ya tidak semuanya diaplikasikan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang teknik memeriksa. Teknik memeriksa ini pertama ada teknik evaluasi, ya, itu menilai apakah SPT yang dilaporkan itu sudah benar. Ya, apakah SPT yang dilaporkan sudah lengkap? Ya, kan ada lampiran-lampiran yang harus disampaikan juga seperti laporan keuangannya. Kemudian evaluasinya apakah perusahaan atau wajib pajak itu sudah menerapkan juga sistem pengendalian internal perusahaan. Ya, ada nggak sistem pengendalian internal perusahaannya. Kemudian itu teknik evaluasinya, ya, teknik pemeriksaan pajak dari evaluasinya bagaimana. Kemudian yang berikutnya itu analisis angka-angka, ya, angka-angkanya diperiksa, SPT yang diterima oleh si pemeriksa pajak diperiksa, ya, meliputi SPT yang dilaporkan, neraca laporan keuangan, ya, kemudian dengan ada teknik perbandingan yang dilakukan, ya, analisis rasio dan analisis variance, ya, ini analisis angka, ini teknik. Kemudian melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, ya. Nah, contohnya tadi minta melacak akun angka cash, ya, untuk menelusuri metode transaksi tunai, atau melacak akun angka bank, tergantung ya. Kalau jenis usaha itu tidak semuanya bisa sama, semuanya diterapkan metode cash nggak bisa, ya, atau menggunakan metode pendekatan laba kotor atau metode sumber dan penggunaan nggak bisa, tergantung jenis usaha juga yang harus ditelusuri, ya. Kemudian lakukan cross check, ya. Cross check ini dokumen dasarnya seperti bukti-bukti dokumen terjadinya penghasilan itu terjadi, kan ada transaksi terjadi, ada bukti dokumennya, bukti dokumen yang ditelusuri. Kemudian membandingkan antara catatan yang dilaporkan dengan fisik yang sebenarnya, fisik yang sebenarnya, seperti ya contohnya nilai barangnya, jumlah piutangnya benar atau tidak, ya. Piutangnya itu sebenarnya piutang perusahaan wajib pajak itu tertera 15 juta. Ya, satu orang ada berpiutang 15 juta. Ternyata pas didatangi si pelanggan tersebut oleh wajib pajak, benar nggak perusahaan Anda berpiutang kepada perusahaan ini sebesar 15 juta? Oh, ternyata 25 juta, atau enggak, udah lunas, udah dibayar. Nah, itu kan bisa terindikasi dilakukan kecurangan, ya. Jadi ada pengujian cross check antara catatan dengan yang fisik, ya. Kan kelewat. Teknik pemeriksaan yang kelima, ya, ada pengujian mutasi setelah tanggal neraca. Ini meyakinkan kebenaran jumlah penjualan dan pembelian, ya, karena emang mencari berapa penghasilan yang benar-benar dilaporkan dan berapa beban yang benar-benar dicatat dilaporkan juga, ya. Jadi untuk kebenaran penjualan pembelian, ya, ini caranya membandingkan angka neraca, ya, angka yang di neraca sudah benar dengan yang buku besar, dibandingkan. Kemudian mungkin kalau ada buku besar pembantu, ya, buku tambahan dicek, cross check juga. Kemudian membandingkan juga saldo-saldo yang ada di utang piutang, ya, namanya untuk kebenaran penjualan dan pembelian, ya. Nah, karena indikasi penghasilan itu bisa dimanipulasi, ya, dari penjualan dan pembelian, ya, transaksi dari penjualan dan pembelian. Kemudian di sini membandingkan saldo-saldo tersebut dengan daftar utang piutangnya, ya, dibandingkan saldo-saldo bulan pertama tahun berikutnya, ya, itu dibandingkan per tiap ininya, periode bulanan tahunannya. Mengecek mutasi yang terjadi dengan catatan pada buku harian kas bank, ya, ada mutasi di bank, buku pembelian, buku penjualan pada bulan yang sama, ya. Jadi mutasi ini tutup buku, ya, bukan tutup buku, ya. Ibaratnya seperti perusahaan itu kan per bulan dia akan melaporkan laporan penjualan pembeliannya, jadi laporan keuangan memang periodenya per tahun, tapi ada laporan-laporan tertentu yang perusahaan akan membuat laporannya per bulan atau per minggu atau per hari, ya.
Kemudian memanfaatkan informasi pihak ketiga, yaitu itu tadi cross checknya, cross check ke bank, cross check ke misalnya ke pelanggan atau departemen utangnya ya, dia berutang kemana. Kemudian pengujian jumlah fisik ini tadi sama ya, cross check catatan dan fisik ya. Fisiknya ini nggak mesti harus barang, fisik juga bisa catatan piutang datang ke pelanggan, catatan utang juga bisa datang ke bank, misalnya utangnya ke bank, datang ke bank, benar nggak ini berhutang sekian ya. Kemudian rekonsiliasi ya, data dari bank minta rekonsiliasi, kemudian konfirmasi. Oke, jenis dan ruang lingkup pemeriksaan ya. Ruang lingkup pemeriksaan itu ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan dia memeriksa suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, jadi bisa satu jenis pajak aja atau untuk semua jenis pajak pada tahun berjalan atau ini bisa dua-duanya ya, dan atau tahun-tahun sebelumnya, dan atau bisa dua-duanya atau salah satu untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak, dilakukan dengan cara lengkap dan atau sederhana. Lengkap boleh, sederhana bisa ya, atau dua-duanya juga bisa ya. Itu untuk yang di lapangan. Nah, pemeriksaan kantor ini meliputi pemeriksaan suatu jenis pajak tertentu. Nah, ini beda ya, tertentu, baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini dilakukan secara sederhana. Nah, ini perbedaan antara pemeriksaan yang di lapangan dan pemeriksaan kantor. Kalau di kantor hanya tertentu untuk satu jenis pajak dan dilakukan secara sederhana saja. Nah, lapangan bisa berbagai jenis pajak ya, selengkap juga bisa, tahun-tahun sebelumnya juga, untuk tujuan yang lain juga bisa ya, lengkap ataupun sederhana juga bisa. Kemudian ditinjau dari segi pelaksanaan tugas, pemeriksaan pajak ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu pemeriksaan lengkap, sederhana lapangan, sederhana kantor. Ya, 3 jenis pemeriksaan tadi ini lengkap, ya, sederhana lapangan, sederhana kantor. Kalau pemeriksaan lengkap, ya, pemeriksaan lengkap ini serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau boleh saya tambahkan keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pemeriksa pajak terhadap wajib pajak yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat usaha, kantor, atau domisili wajib pajak. Ya, ini lengkap ya. Lengkap ini berarti full kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau ditambahkan lagi keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pemeriksa pajak terhadap wajib pajak ya, dengan cara datang ke tempat wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan ini seluruh jenis pajak, ini yang lengkap ya, seluruh jenis pajak baik yang berjalan maupun yang sebelumnya. Ya, jenis pajak yang sedang tahun ini berjalan 2024 bisa, atau yang tahun 2023 sebelumnya. Teknik pemeriksaan ya sama, teknik pada umumnya. Kemudian jangka waktunya untuk yang lapangan ini, yang lengkap ini bisa agak lebih lama dari yang sederhana, 2 bulan, atau bisa diperpanjang kalau belum selesai sampai 8 bulan. Kalau sederhana lapangan, ya lapangan tadi ada 2 ya. Lapangan itu bisa sederhana atau lengkap. Ini lengkap yang untuk lapangan ya, lengkap untuk ya sederhana yang untuk ini lengkap untuk lapangan, ini sederhana untuk lapangan. Kalau pemeriksaan sederhana lapangan, serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan ya, hampir sama, mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat usaha, kantor, dan domisili. Ruang lingkupnya seluruh jenis pajak atau untuk tujuan lain pemeriksaan baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
Ini bedanya di sini di teknik ya, sesuai teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Jadi bedanya hanya di teknik sama lama waktu pemeriksaan. Ya beda sederhana sama lengkap lapangan. Ya kalau di sini teknik yang lengkap ya sesuai teknik pemeriksaan pada umumnya lengkap yang dilakukan. Kalau yang di sini cukup dengan membobot dan tidak terlalu dalam ya dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian jangka waktu pemeriksaannya juga 1 bulan, diperpanjangnya sampai 2 bulan. Ini untuk sederhana lapangan. Nah, kalau pemeriksaan sederhana kantor ini kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, olah data atau tambahan keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap wajib pajak. Ini pelaksanaannya berbeda ya, pelaksanaannya itu di kantor pajak. Ya, ruang lingkupnya suatu jenis pajak tertentu ya, tidak semua ya. Untuk tahun berjalan saja ya, tidak tahun yang sebelum-sebelumnya, cukup tahun yang berjalan. Teknik pemeriksaannya ini ya dengan pemeriksaan bobot juga dan tinjauan lebih detailnya tidak dalam ya. Kemudian jangka waktu pemeriksaannya 4 mingguan, 6 mingguan ya, diperpanjang sampai 6 mingguan. Nah, kalau ada terjadi transfer pricing dilakukan wajib pajak, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Transfer pricing ini adalah indikasi terjadinya mengurangi nilai ini ya, PKP penghasilan kena pajak ya, kalau terjadi ada transfer pricing. Oke, itu aja untuk pertemuan ya video materi kita yang kelima. Saya harap dipelajari lebih detail ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.